Halo Tribuners, jumpa lagi bareng kita berdua di sini di Fakta Drama Korea. Nah, untuk hari ini kita berdua seperti biasa setiap minggunya, setiap hari Kamis kita bakal nemenin Tribuners di rumah itu untuk membahas tentang fakta drama Korea dan drama-drama Korea apa sih yang sekarang tuh lagi hits banget, lagi banyak ditonton. Betul dan banget. tentunya ini mudah-mudahan kita ngasih rekomendasi ya untuk Tribuners. Jadi ini bisa jadi referensi tuh untuk nemenin akhir weekend Atau nemenin di sela-sela waktu kerja ya Nol Benar ya. banget, karena kan bentar lagi mau weekend ya, mau Sabtu Minggu Iya, gitu betul kan banget. ya, menjelang itu. Jadi kita pengen ngasih nih rekomendasi. Untuk hari ini kita lagi mau bahas tentang apa nih, Mbak? Drama-drama percintaan lah ya, Oke. balik lagi. Dari kemarin kayaknya kita udah drama-drama yang kolosal, drama cinta. Kali ini kita drama yang gitu ya. cerita sehari-hari, kisah cinta sehari-hari yang judulnya The Interest of Love No. Oke, jadi kali ini kita temanya itu romance ya. Iya, romance banget lah, karena menceritakan tentang percintaan atau kisah cinta segi empat. Biasanya segitiga kan? Segitiga, ini segi empat Segi ya. empat, agak ribet ya, agak Cong, ribet gitu banget kan. gitu. Tapi di sini pemerannya pastinya nggak kalah untuk kita bahas dong. Ah iya tentu banget, karena kan pemerannya dari aktor atau artisnya sama-sama ganteng, sama-sama cantik. Udah itu mereka punya track record yang emang bagus di dunia acting, di dunia drakor. Yang siapa sih yang nggak kenal dengan sosok apa namanya Yoo Yeon Sok, atau dia tuh terkenalnya gara-gara drama Hospital Playlist yang jadi dokter yang taat banget, beragama. Oke. Jadi Pokoknya penonton kayaknya Hospital Playlist tahu banget sama Yoo Yeon Sok ini Nol. Jadi cerita ini tuh menceritakan tentang kisah romance atau kisah percintaan pegawai bank. Jadi di mana ada pegawai senior itu namanya An So Young yang diperankan oleh Moon Ga Young. Terus ada juga pegawai bank baru namanya dia itu adalah Ha Song Soo yang diperankan oleh Yoo Yeon Sok. Nah, mereka inilah apa ya, biasalah namanya senior pasti ngajarin juniornya kan. Terus akhirnya gara-gara itu timbullah rasa suka nih, si cowoknya itu suka sama si cewek. Akan tetapi kayak apa ya, situasi dan kondisinya Tidak dan waktunya itu tuh memungkinkan tidak gitu ya. memungkinkan. Jadi nggak pas banget gitu lah. udah kayak perasaan yang tepat di waktu yang salah Iya. gitu. Tapi Judul lagu biasa. drama ini beda. Biasanya kan kalau drama-drama Korea itu kalau misalkan ada sosok-sosok yang baiknya pasti ada atau sosok jahatnya. Kalau di drama ini semuanya tuh baik. Oh gitu. Di drama ini lucunya adalah semuanya baik. Jadi itu kayak naturally kayak orang-orang menceritakan gimana lo kisah cinta orang-orang yang satu kantor atau satu pekerjaan. Pokoknya Jadi ini ada kekhawatirannya juga nggak sih? banget. Jadi apa ya, main lead sama female leadnya itu tuh untuk udah episode 6 aja mereka masih belum bersatu, malah si female leadnya punya pasangan lain, terus si male leadnya juga punya pasangan lain, padahal mereka sama-sama tahu loh mereka itu sama-sama suka. Waduh. Tapi mungkin ini bisa jadi contoh keawarenessan Iya. juga ya untuk Iya, kita di dunia betul nyata, banget. bahwasanya kita bukan mau nakut-nakutin, Iya, tapi memang dunia betul. perkantoran memang seperti itu ya, Tribuners Iya, gitu. belum lagi kan ada kayak ya omongan biasanya nih ya, namanya cinta perkantoran itu tuh omongan temen. Ya temennya nggak iya, deket iya, lah ya, iya, biasa ngejulit gitu segala macam. Karena kan si cewek namanya si An Soo Young diperankan Moon Ga Young ini, dia tuh kayak dewinya Bang KCU di Yongpo, itu kan namanya Bang KCU di Yongpo. Nah jadi dia itu tuh udah terkenal akan kecantikannya. Jadi siapa sih yang nggak kenal An Soo Young dari Bank KCU ini? Bahkan kayaknya seluruh Korea Selatan tahu dia karena dia tuh udah dibilang sebagai dewinya Bank KCU gitu loh. Apa karena dia saking cantiknya, apa karena dia super bisa meningkatkan perusahaan atau gimana tuh? Both of them. Jadi udah cantik dia tuh, tapi sayangnya jadi gini nih, dia kalau diceritakan walaupun dia tuh cantik, kinerjanya bagus, tapi ada yang disayangkan. Jadi ternyata dia ini lulusan SMA. Jadi menggambarkan perjuangan seseorang yang hanya lulusan SMA, kerja di bank, bersaing dengan orang-orang yang udah lulusan Sarjana. S1, S2 gitu. Dan dimana ternyata di situ tuh menunjukkan adanya diskriminasi juga gitu loh, Nol. Oh jadi dia jadi dibully juga gitu nggak sih? Iya, jadi walaupun kinerjanya bagus, ada batasan yang ngebuat dia akhirnya nggak bisa naik jabatan ya, karena
itu tadi pendidikannya. Padahal kalau dilihat secara kualitas, terus juga secara apa ya, kayak kontribusinya dia untuk perusahaan itu udah luar biasa. Tapi ternyata ya itu tadi lagi-lagi ya ada batasan ya. Tapi sebenarnya memang dia hard worker banget di sini. Banget. Ditambah lagi kan dia punya apa ya, masa lalu yang suram gitu lah, dimana dia keluarganya ada masalah yang ngebuat adik kandung dia itu sampai harus meninggal, dan dia tuh belum bisa melupakan masa lalunya. Bahkan gara-gara adiknya meninggal ini dia ngebenci, apa ya, kayak bukan ngebenci sih, tapi ada rasa benci, ada rasa kesel untuk kedua orang tuanya. Bahkan ya, kan dia ini dari istilahnya dari desa banget lah, terus dia ke kota. Orang tuanya sampai ikut loh. Orang tua ini kerja kayak jual-jual makanan restoran tiram gitu. Ikut demi untuk ngelihat anaknya. Tapi anaknya tuh kayak, karena mungkin kita nggak tahu ya kenapa, kira-kira apa yang ngebuat dia sampai punya rasa sebenci itu. Jadi dia sampai ngomong sama orang tuanya, jangan ikutin saya sampai ke sini. Karena memang ini udah sampai episode 6 ya. Iya, baru sampai episode 6. Masih belum ketahuan gitu konflik di masa lalunya itu ada apa gitu. Iya, jadi emang kalau menurut gue ya, The Interest of Love ini salah satu drama Korea yang sebenarnya sangat alurnya biasa banget, enak banget lah. Bisa dikatakan ini nih kayak hal-hal yang sering kita temuin di dunia kerja gitu. Jatuh cinta di dunia gitu kerja, ya, romance gitu. office gitu. Jadi kalau misalkan si Ha Sang-soo yang diperankan oleh Yoo Yeon Suk ini, dia menganggap kalau apa ya, kestabilan. Jadi kayak hidup gue udah stabil, gue punya gaji, gue udah A, B, C, itu aman. Tapi kalau An Sung Yong itu nggak gitu, dia nganggap semua itu tuh butuh kerja keras. Ya intinya 4 orang ini punya pandangan yang berbeda untuk menyikapi hidup, pekerjaan, dan juga cinta kayak gitu. Makanya lah cinta segi 4 gitu, Nol. Jadi memang dari namanya sendiri aja udah ya, The Interest of Love gitu kan. Love ya. Jadi memang ada cinta segi 4 di sini Tribuners. Jadi memang dari pasangan ini ke pasangan ini, ternyata pasangan ini suka sama yang ini tapi belum jadi-jadi gitu ya. Nah itu kan dari gambaran ini Tribuners bisa menjadi lebih sedikit tergambar gitu ya. Seperti apa gitu kan drama dan juga sinopsis yang memang udah sedikit kita jelasin tadi, bahwasanya ini tentang romance gitu. Dan ini memang tipikal dia ringan, nggak berat, nggak berat sama sekali, nggak berat banget. Dan bahkan kayak apa ya, maksudnya drama ini tuh cukup uniknya gini loh. Biasanya kan dia sama-sama suka, sama-sama punya pacar. Walaupun kayak gitu, tapi dia si cowok ini ataupun si cewek sama-sama suka sama pacarnya. Jadi bisa kayak cinta dua hati gitu loh. Oh iya. Cinta itu agak mengerikan. Dan semua tokohnya di drama ini tuh anehnya baik-baik loh Tribuners. Jadi kayak kita nggak bisa ngebenci gitu loh. Gimana dong? Mungkin ini cocok gitu ya untuk Tribuners yang suka nonton film ringan, nggak terlalu banyak tantangan dan tidak menguras emosi gitu ya. Agak menguras sih, mengurasnya kok ini nggak dicoblang-coblangin sih, ini kan gitu kan. Iya sih, memang agak di situ ya. Iya, betul banget. Merasa konfliknya gitu. Nah, tapi memang untuk dari rating sendiri ya Tribuners ini tuh cukup memberikan dampak yang baik juga untuk rating drama ini, karena ratingnya memang cukup bagus juga gitu kan. Berapa itu, Nol? 3,1 ya untuk episode perdana yang perdana, dan itu mengalami pelonjakan di episode 6. Jadi hampir nembus 8,1 gitu per episodenya. Nah, untuk 3,1 itu dia secara nasionalnya ya, itu memang udah cukup bagus sih untuk karena ya udah di atas 2. Iya, gitu udah di atas 2 gitu Tribuners. Dan memang ini tuh baru mulai Desember ya kalau nggak salah ya. Desember tanggal 21 ya, bukan baru 31 banget ya? 21 Desember. Nah, jadi memang yang tayang berapa sih? Yang seminggu berapa kali sih tayang? Seminggu itu tayang 2 kali dia. 2 kali kan? Hari apa ya? Rabu Kamis apa Rabu ya? Kamis, kalau nggak salah ya, Rabu Kamis nah, tayangnya. Rabu Kamis itu untuk sekelas mungkin Tribuners yang masih sibuk kerja juga gitu kan, yang menyempatkan nonton, ini rating udah termasuk bagus, udah termasuk lumayan bagus gitu. Nah, untuk episode 5-nya juga sama, dia masih mengalami ratingnya bagus dan kenaikan juga sih gitu. Nah, ini kan menjadi salah satu contoh bahwasannya dalam drama ini waktu awal aja dia udah mendapatkan rating dan respon yang bagus dari Tribuners di rumah tentunya. Kita mendoakan ya, mudah-mudahan ratingnya terus naik kan ya.
terus naik. Karena memang mungkin yang nonton banyakan dari orang kantoran juga kali Mut. Iya. Yang merasakan pengalaman dan relatable gitu di karena dunia ini emang office. kayak lebih apa ya, biasanya kan drama itu fiksi atau sesuatu yang kayak ya nggak mungkin lah. Kalau ini tuh kayak ya emang sering terjadi di kebanyakan cerita gitu loh. Jadi ya biasalah orang-orang udah sering ngedengar cerita ini kayak gitu. Nah tapi ada sempet turun nggak sih ratingnya nol? Kan biasanya kadang drama ada yang konstan naik terus, tapi sometimes mereka di satu episode ada turunnya. Kalau drama ini gimana Nul? Pasti yang namanya drama ada naik turun ya. Namanya drama yang kita tahu gitu. Saingan drama Korea tuh banyak banget sekarang. Banyak gitu. banget. Banyak Dari Senin sampai Minggu ada terus ya? Ada terus dari semua judul film, drama itu ada. Nah, memang si Interest of Love ini, iya benar gak sih? Iya, di Interest of Love. Di Interest of Love ini dia sempat mengalami penurunan gitu Mut, di episode keempat. Episode keempat. Nah, itu dia sempat mengalami penurunan itu 2,5% untuk rating skala nasionalnya. Turun berapa persen berarti ya? 2,5 dari 3, iya 1,6, lumayan tinggi 1,6 turunnya ya. Nah, kalau untuk rating per harinya itu dia sempat ngalamin anjlok juga sih kalau menurut gue. Jadi untuk episode 2 itu cuman dapat 1,9 waktu itu pernah. Drastis Episode banget 2. ya? Iya, Iya. drastis banget berarti dia 1,2 ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, memang namanya netizen kan, kita istilahnya apa ya, ngeliat itu setiap episode, oh ceritanya kayak gini, terus ada yang kayak bikin mungkin mereka udah berekspektasi lebih gitu kan sama episode 2, 3, 4, 5, tapi ternyata nggak sesuai, akhirnya makanya ratingnya rendah kayak gitu. Tapi kayaknya ini sempet trending di Twitter ya katanya. Iya betul banget. Jadi ini kan salah satu drama yang trending di Twitter ya. Karena itu tadi Nul, banyak banyak scene-scene dari drama ini yang akhirnya kayak jadi relate banget gitu. Terus kata-katanya itu kayak relate banget sama netizen di rumah. Makanya kayak cocok banget nih orang-orang Twitter bikin status terus mungkin nyertain foto-foto scene dari dramanya. Karena makanya ini drama sempat viral juga. Terus juga karena ratingnya tinggi, akhirnya itu drama ini viral lah. Tadi kan lo udah sebutin ya, untuk di awal secara nasional ratingnya udah bisa lebih dari angka 3 atau 3,1. Ya pastinya itu bisa menunjukkan kalau nih cerita emang punya quality, punya kualitas kayak gitu. Terus juga trending topik di Twitter. Di Twitternya itu ya tentunya karena relatable tadi, ditambah karena dua pemeran utamanya Lee Young Suk dan Moon Ga-young, di mana ternyata mereka ini di di BTS-nya itu tuh ada kemesraan yang ngebuat netizen baper duluan. Jadi netizen ini juga pada nge-ship gitu ya bahasanya. Nge-ship mereka berdua. Kira-kira dia orang nih kapalnya berlayar nggak sih? Iya gitu betul banget. Karena ada kecocokan juga untuk keduanya. Iya, karena visual ya. Sempet ini nggak sih, satu frame juga nggak sih untuk drama-drama gitu mereka? Setahu gue sih kayaknya belum ya mereka. Mereka baru tuh first drama mereka bisa satu frame ditambah langsung jadi main leadnya di drama di Interest of Love. Makanya respon positifnya banyak banget karena satu sisi si Yoon Suk ini memang udah punya fansnya sendiri gara-gara dia main di Hospital Playlist. Jadi banyak banget orang yang suka. Terus juga gitu juga dengan Moon Ga-young yang pernah main di True Beauty yang banyak banget fansnya. Makanya akhirnya ya banyak yang nge-ship terus trending deh di Twitter gitu. Jadi kan yang udah lu bilang tadi, siapa sih yang nggak kenal sama Moon Ga-young mungkin ya. Itu kan True Beauty itu sempet jadi drama populer banget pada masanya. Karena emang itu menceritakan kisah yang emang bener-bener kita tuh harus menghargai apapun perbedaan, insecurity. Iya betul banget, betul. Di situ totalitas banget sih dia, sempat dari gemuk gak sih? Terus juga mukanya harus di make up jadi kayak jerawatan banyak banget gitu. Itu bener-bener kayak drama inspiring lah gitu kan. Nah dari situlah memang Moon Ga-young ini dilihat dan dilirik aktingnya karena memang benar-benar maksimal, sekeren itu, dan makanya dia juga sudah banyak banget membintangi layar kaca drama Korea ya, salah satunya ya di Interest of Love ini. Dan yang membuat ketertarikan dari viewers dan penonton itu karena mereka berdua ini main lead, dan juga karena mereka itu udah membintangi beberapa judul drama itu. Chemistry-nya dapet banget gitu. Terus juga beberapa kayak misalkan dialog mereka di drama itu tuh kayak relate banget loh. Sumpah, jadi kayak
jujur ya gue kayak nonton oh ya ini relate banget dan ya apa adanya, lebih kayak drama ini ya natural gitu, jadi semua orang mungkin pernah merasakan itu yang punya kisah cinta di kantor mungkin ya tentunya. Jadi yang seperti kita ulas tadi di awal, kalau memang drama ini menceritakan kisah kehidupan perkantoran yang memang cukup stabil, pekerjaan udah dapet gitu kan ya, ya udah cukup stabil lah untuk di kehidupan quarter life crisis gitu ya. Tinggal ke step selanjutnya selanjutnya masalah percintaan. Nah mungkin percintaan di sini memang sedikit mengalami ya, nggak hanya di drama, di dunia nyata juga mengalami ya kisah-kisah percintaan gitu ya kan, yang kita alami sendiri. Cuman beruntungnya kita nggak sama orang kantor sih ya. Nah itu yang karena ya orang kantor kita nggak ada yang gantung kayak gitu. Nggak ada, makanya gue tadi pengen bahas ya itu. Coba ditampilin dong foto yang siapa yang Yeon Suk yang pakai kemeja tadi gitu. Ini gila ganteng banget. Walaupun umur udah nggak muda tapi ya kayak maksudnya kalau orang kantoran di Korea itu memang bener-bener kantoran, jadi rapi, pakai kemeja, dasi. Gila sih. Kalau di kantor Indonesia itu masih ditemukan ya pakai sendal jepit, kaos oblong. Pokoknya relatable sama orang plus 62 katanya, warga Indonesia itu plus 62 udah terkenal banget gitu kan dengan gaya khasnya gitu. Nah makanya juga kenapa banyak drama ini dipuji juga sama aktor-aktor senior, karena memang banyak memboyong artis-artis tadi bener banget, gitu bener-bener loh. artis-artis terkenal ya Nul ya. Bisa kita lihat nanti ada beberapa scene dan juga foto yang bisa kita tampilin ya Tribuners, bahwasanya sederet artis itu kan lumayan cukup terkenal ya, kayak Gayong, terus itu tadi. Nah ini si gantengnya Yeon Suk. Kok dia bisa ya nggak bentuk love pakai apa dia? Love banget lagi ya. Tuh dia love banget gitu loh, tangannya lentur banget ya. Nah kalau Yeon Suk di sini tuh memang memainkan karakter orang yang di kehidupan normalnya itu dia tuh udah punya kehidupan stabil dan akhirnya tuh pengen menuju ke step selanjutnya untuk kenal cinta gitu. Tapi ya memang sempat ada trouble di situ, dan menariknya lagi nih di kedua tokoh sentral ini di serial ini tuh dibintangi juga sama Geum Se-rok dan juga ada Jang Gara. Nah, mereka tuh akan mengeksplorasi kisah individu masing-masing gitu loh. Jadi apa ya, di per setiap ini kan ada 4 main lead ya. Jadi akan mengeksplor lah sudut pandang dari masing-masing pemeran utama dan tentunya. kehidupan individunya masing-masing. Jadi lumayan ini ya, kalau menurut gue lumayan enak gitu loh ditontonnya, karena kita nggak cuma nonton sudut pandang dari dua main lead aja, dari cewek cowok ini doang gitu kan, tapi jadi mudah-mudahan nggak ngebosenin ya, karena memang sudah semuanya dari sudut pandang 4 orang ini benar-benar diceritakan betapa rumitnya, betapa memang drama ini menjadi sebuah drama gitu. Nah selain itu juga memang mereka ini mendapatkan pujian dari beberapa aktor kan, karena ini dibintangi sama Moon Ga-young tadi. Karena ini cocok banget. Kenapa cocok? Karena ini tuh menggambarkan kisah 4 pria dan juga wanita yang kita bilang tadi, itu latar belakang kepribadian yang beda-beda juga. Terus itu mereka terjerat dalam ya tadi kisah asmara gitu. Iya betul banget. Dan itu ya memang kisah romantis mereka ini cukup menarik, karena kan biasanya kalau kita nonton drama nih Nul ya, drama itu kan biasanya ya udahlah cuma satu sudut pandang tadi loh masalah kita. Tapi kali ini memang dari sudut pandang berbeda, kayak mereka ini kayak Moon Ga-young ini memerankan sosok cewek yang tangguh, pekerja keras, tapi ternyata dia tuh punya sisi introvert yang punya memang trauma masa lalunya juga. Terus punya semuanya lembut sih sebenarnya di peran ini, cowoknya juga, ceweknya juga. Tapi mereka punya sisi yang berbeda atau pandangan yang berbeda untuk masalah ngomongin cinta dan sebagainya. Nah, kayak Moon Ga-young ini ya cantik banget ya. Tuh, bisa dibayangin dia jadi pegawai bank gitu kan, di depan teller gitu. Kayaknya orang-orang ngantrinya pengennya sama dia semua gitu ya. Bener banget. Dan emang gak kalah juga nih Mut, kalau dari sisi Yeon Sohyuknya itu yang mendapat pujian itu memang dia pantas didapat pujian ya dari beberapa aktor senior juga. Karena dia di drama ini tuh berhasil banget memerankan karakter yang emang dapat banget sama yang diceritain. Jadi ya asli kan? Yeon Suk karena di drama itu dia benar-benar menggambarkan seorang pria yang udah stabil, terus dia pengen menjelajah ke dunia percintaan dengan gairah rasa cintanya itu loh, yang
apa ya, bener-bener dapet banget feel dan Iya. karakternya. Karena juga apa ya, dia kan memang memerankan sosok apa pria yang terlalu banyak pertimbangan sih. Sampai ada fakta bahwasanya waktu si apa Ye Yoon Suk ini memerankan pas mereka scene lagi benar-benar kayak menggairahkan cinta dan segala macam, itu tim produksinya aja sampai bergetar juga tuh, ikut bergetar juga tuh hati mereka karena Iya, memang benar-benar pasti. relatable dan karakternya itu masuk banget sih, mendalami banget Iya, perannya, benar keren. banget. Karena Keren iya banget. jarang gitu kan. Jarang. Apa ya, drama yang bisa ngebahas cinta segi empat tanpa ada sosok jahat gitu kan. Maksudnya dua-duanya tuh saling empat keempatnya tuh bener-bener positif semua. Punya pandangan, memang mereka sama-sama punya pandangan yang berbeda, tapi pandangan mereka tuh tidak pernah menyalahkan pandangan yang lainnya. Jadi drama ini nih cocok banget lah Nul gitu kan. Terus juga Dan ini, juga memang di kisah romantis pegawai bank ini mereka nggak hanya menawarkan dari sudut pegawai bank aja ya, tapi Iya. memang mereka juga menawarkan dari sisi-sisi relatable yang ada di kehidupan bank. Salah satunya itu macam-macam dari nasabah, terus macam-macam dalam ngantri dan lain sebagainya. ya Nah, intinya mungkin ini apa bisa ya, cocok kehidupan juga orang yang kerja di kantor Ya. di bank gitu lah. cocok juga nih untuk Tribuners yang mungkin mau memikirkan untuk ke jenjang bankers gitu, Iya. bisa nonton film drama ini gitu, ataupun teman-teman dari bankers gitu kan ya, relatable sekarang udah jadi betul bankers banget gitu kan. Siapa bisa tahu nonton. orang-orang yang lagi memang kerjanya di bank terus pengen tahu sih gitu kan, pengen banget nonton ini, boleh nonton. Siapa tahu tiba-tiba terinspirasi untuk pacaran dengan teman sekantor mungkin gitu kan. Nah Nul, kan ini kan salah satu pemeran yang terkenal itu ya, siapa sih yang nggak kenal sama sosok Hee Yeon Suk ya. Ya emang udah sekarang itu aktingnya. Apa sih Nul yang sebenarnya lo tahu tentang sosok Hee Yeon Suk ini? Sorry sebelum suara gue agak bingung Karena ya flu guys, gitu karena kan. flu, Iya, ya. hati-hati nih Tribuner di rumah, jaga kesehatannya jaga karena emang lagi musim kesehatan. banget ya Nul ya. Iya. Pancaroba say. Pancaroba. gitu ya. Aduh, atau kumaha gitu pancaroba katanya. Iya, Ya inilah pancaroba. intinya ada cuaca ekstrim. Memang di seluruh Bener. wilayah Indonesia itu lagi cuaca ekstrim, Bener. tiba-tiba panas ya Nul. Terus tiba-tiba hujan deras. Hujan Makanya deras, itu Tribuners sih. di rumah hati-hati jaga kesehatannya. Apalagi karena akhir-akhir dan minggu-minggu ini gue lagi emang banyak aktivitas di luar, Ya, dan emang cuaca lagi ekstrim banget ya Tribuners. Kadang jam 12 siang itu bisa jadi redam, terus tiba-tiba panas lagi, terus tiba-tiba Iya. jam 1 ya hujan. itu kayak ini enggak sih suasana hati Iya, yang tiba-tiba bener banget. udah jadi laju jadi curhat gitu next. kan. Dah, next yang gue tahu ya Tentang tentang Hee Yeon Hee Yeon Suk. Nah, yang gue tahu tentang Hee Yeon Suk ini, dia memang sempat terkenal banget di drama Iya. Hospital Playlist tadi, yang Mutia bilang bahwasanya Hee Yeon Suk ini di sana terkenal sebagai pria yang memang taat gitu ya, Taat beragama. gitu ya, cowok-cowok idaman gitu ya. Nah, ini ya ampun visualnya pada cakep-cakep banget, tinggi-tinggi, cakep-cakep nih, gue jadi nggak fokus jadinya. Nah, jadi memang Hee Yeon Suk ini lahirnya tanggal 19 April 1984. Kalau sekarang umurnya udah 37 tahun, hampir mau menyentuh 40. Tapi kenapa dirimu belum menikah? Yang gue permasalahan bukan belum menikahnya sih, tapi visualnya itu masih kayak cocok Iya. untuk memerankan peran guru Iya, dan juga murid gitu loh nggak iya, sih? iya. Tapi Ya nggak ya, sih, ya ampun. Sumpah gue gak nyangka sih kalau dia udah mau 40. Maksud gue, Iya, gue ya gue oke lah usia 30 gitu. Tapi gue gak nyangka kalau udah mau ke angka 40 ya. gitu. Nah, dan juga nih mungkin di sini Tribuners ada nggak yang satu zodiak sama si Hee Yeon Suk? Aries nih dia zodiaknya. Oh, Lu apa? Aries. Capricorn. Oh, Capricorn. Oke deh. Zodiak bersimbol kambing ini memang dikenal sebagai murah hati, terus orangnya ikhlas berkorban dan untuk kepentingan umum. Mungkin karena zodiaknya kambing, Kerja keras kan kambing itu. kambing kan pekerja Iya. keras gitu ya. Nah, Oh jadi kita ngomongin si kambing nah, ya. makanya itu. Nah, ini gambar dari Hee Yeon Suk nih Tribuners ya, kalau Tribuners masih bingung yang mana gitu kan. Jadi memang kalau Hee Yeon Suk ini juga orangnya suka banget acting. Suka banget acting. Jadi dia memang dari dia muda itu memang dia udah apa ya, mempunyai keinginan untuk masuk ke dalam dunia seni acting, dan dia juga mewujudkan itu tuh di melalui universitas. Dia ngambil seni film dan acting gitu di universitas terakhirnya. Makanya sekarang dia memang memfokuskan dirinya itu terjun ke dalam dunia aktor, dan sekarang dia menjadi aktor gitu. Terkenal, banyak project gitu ya.
Oke, nih ya sosok Hyun Suk kan tadi usianya kata Cendol memang udah gak muda ya. Iya memang sih ya, tapi ya visualnya, tapi ya udahlah gitu kan. Oke, tapi Hyun Suk ini ternyata ya Nul, ternyata kita tahu sekarang dia memang benar-benar sukses gitu kan, tapi ternyata di balik itu banyak banget perjuangan yang di Tribuners. Dia selama 1 dekade itu bahkan sudah mengikuti 100 kali audisi. Wow, yang bener. Iya sumpah, 100 kali itu tuh kan maksud gue kayak banyak banget gitu kan, dan gak mudah orang bisa bertahan, bahkan dia bisa akhirnya bisa melewati masa-masa sulitnya untuk ikut 100 kali audisi. Itu tuh bukan hal yang mudah. Mungkin banyak Tribuners di rumah yang kayak 1 kali tes, 1 kali wawancara, kita akhirnya udah belum gol akhirnya, tapi kita ya udahlah menyerah. Tapi ternyata Hyun Suk ini apa ya, salah satu orang yang nggak pernah menyerah untuk mendapatkan cita-citanya. Jadi walaupun dia udah ikut 100 kali audisi, akhirnya dia memang bisa mendapatkan perannya dia sebagai aktor di beberapa dermaga lagi. Ini nih gara-gara nge-BCM berita tadi kan ngomongin dermaga. Jadi di berbagai drama kayak gitu. Ditambah lagi ternyata Hyun Suk ini apa ya, salah satu bintang Korea yang sangat multi talented banget nih orang. Jadi selain dia katanya pinter actingnya, itu dibuktikan dengan ketekunannya dia ngikut 100 kali audisi. Terus juga dia juga kan kata Chenul sempat beberapa kali kayak apa ya, latihan, dan dia sangat suka acting ya Nul ya. Ternyata Hyun Suk ini bisa main musik loh Tribuners. Jadi dia itu aktor pemenang penghargaan, iya. Terus juga penyanyi, dia punya suara yang luar biasa, iya. Masa sih? Iya. Wow. Jadi ternyata katanya suara tapi emang di Hospital Playlist kan dia sempat nyanyi toh. Nah iya, itu tuh bener-bener. without editing, maksudnya emang suara aslinya. Jadi dia aktor ternama, iya. Punya penghargaan banyak, iya. Ditambah suaranya bagus, iya banget. Terus seniman teater yang paling disegani atau istilahnya dihormati oleh juniornya, iya banget. Terus juga dia ini ternyata bisa menulis loh, dia juga seorang penulis. Wow. Jadi makanya dia ini disebut sebagai artis yang di usianya yang udah gak muda, tapi dengan talenta yang banyak banget dan luar biasa. Tentunya itu menunjukkan, oh ternyata Hyun Suk itu emang sekeren itu, dan patut untuk kita idolakan gitu kan. Nah Hyun Suk ini sendiri ternyata memang pinter masak. Hah? Pinter masak? Ya ampun, idaman banget gak sih? Bisa main, sumpah ya, cowok bisa main musik, pinter masak itu kayak langka banget gak sih? Kadang cuma satu kan bisa musik tapi gak bisa masak paket gitu. komplit gitu Nul. Terus juga bahkan dia bisa mendesain dan membuat furniture sendiri. Jadi ya kayak ampun, meja, kursi, segala macam semua itu dia desain sendiri. Terus juga dia ini pinter banget untuk memfoto. Jadi lo kan suka banget tuh ya foto, dia pinter banget tau ngambil gambar. Ya ampun. Dan dia juga adalah seorang pebisnis yang terampil. Bahkan dia ini sampai masuk top 40 power celebrities in Korea versi Forbes 2019. Karena dia adalah salah satu aktor tampan paling berpengaruh dengan semua talenta yang dia milikin. Gila sih. Kamu keren banget Ajusi. Karena kan kita bedanya jauh gitu ya, jadi panggilnya Ajusi. Terus apa sih yang lu tahu nih tentang Hyun Suk yang tadi udah gue bilang dengan segudang talentanya dia gitu kan? Nah kalau Hyun Suk kan lu udah bilang tadi ya bahwasannya emang banyak banget gitu kepribadian yang emang menjadi nilai plus nih untuk Ajusi satu ini ya. Nah selain itu juga dari rekan-rekannya nih buat memang berpendapat dan menilai bahwasannya Hyun Suk ini orangnya itu memang yang ramah, terus orangnya tuh cozy banget gitu loh, kayak sama siapa, tapi bukan friendly juga sih, dia lebih kayak ke humble gitu lah gitu sama teman kerja, partner gitu. Gak bisa cowok kayak gitu, dikit-dikit cewek pasti gampang banyak yang suka sama dia lah. Iya, tapi tergantung dianya sih. Ya buktinya sampai sekarang masih memilih ya mungkin. Mungkin dia sangat pemilih. Benar. Untuk menentukan pasangan hidupnya gitu kan. Benar banget. Nah memang dalam beberapa suatu acara juga Tribuners gitu banyak yang ngomong bahwasannya Hyun Suk itu memang ya orangnya cozy banget, ramah gitu kan ya, karena dilihat dari murah senyum, orangnya murah senyum banget. Iya benar-benar. Murah senyum, terus memang suka menolong juga kepribadian dia tuh ya. Selain suka menabung juga nggak? Suka menabung dong pastinya ya. Bukan menabung lagi dia Mbak ya, sudah menambang mungkin, menambang kekayaan gitu ya. Amin. Punya rupiah. Ya, kita mah cuma bisa doain aja gitu kan. Gitu. Dan selain itu dia juga itu pecinta hewan.
sayang banget sama hewan. Kayak Tuh, lu kan? lu suka banget sama kucing. Jadi tapi kalau laki kan jarang sih, maksud gue kayak bukan jarang ya. Kalau laki-laki sudah suka hewan itu artinya dia juga penyayang Identik gitu. sama orang yang penyayang. Suka sama anak kecil kadangan kan gitu. Itu memang sudah membuktikan bahwasanya waduh kenapa perfect banget nih ya di bapak-bapak ya gitu ya. Iya, karena nggak mudah loh ngerawat hewan itu, nggak mudah seriusan. Selain dari materi yang kita keluarkan ya, tenaga, dan juga itu memang kita kalau ngurus hewan tuh harus seperti kita ngurus anak. Jadi attention segala macam. Ini kayak curhat diri sendiri. Iya, benar-benar kayak perhatian. Dan maksud gue gini loh, gue aja yang emang kerja serabutan nih gitu kan. Serabutan. Buruh harian lepas bukan? Iya gitu ya. Susah gitu ya. Ada waktu buat anak-anak gitu kan ya, anak-anak kucing gitu ya di rumah. Apalagi ini aktor sibuk banget kan. Gue juga kepikirannya gitu, memerankan bintang drama di segala macam drama film gitu. Kayak kemana ngatur waktunya gitu. Tapi dia memang bisa mengatur waktu, dan saking karena sayangnya dia sama peliharanya Tribuners, kadang di summer pun dia ngajak jalan-jalan di sela-sela kesibukan, ngajak jalan-jalan gitu. Jadi punya quality time sendiri gitu ya di tengah kesibukan. Ya mungkin dia juga dibantu sama perawatnya, karena kan kalau artis sibuk pasti banget. Iya, pasti punya gitu. mereka untuk merawatnya karena saking sayangnya lah ya. Ya, dan karena memang selain suka sama hewan tadi, dia juga suka mengabadikan momen yang lo bilang, dan dia memang punya akun Instagram. Dia cukup aktif di Instagramnya Jadi banyak banget foto-foto kebersamaan waktu lagi acting, terus juga sama-sama temen di lokasi syuting, sama hewan peliharaan, selfie gitu ya. Pokoknya ini cowok kayaknya ya nggak wibu juga, maksudnya tapi bersosial media juga gitu loh, ngerti nggak sih? Karena dia tahu lah, mungkin kayak dia ini kan aktor gitu, mungkin banyak fans dia yang menantikan kabar terupdate dari dia yang nggak setiap hari dipublish sama media gitu kan. Ya jadi mungkin akun Instagram ini jadi sebagai jembatan atau tempat dia untuk bisa bersosialisasi dengan fans-fansnya. Bener banget. Terus Nul tadi kan gue udah cerita kalau dia ini multi talent banget. Ternyata memang dia ini jago banget main musik. Dibuktikan di salah satu scene, nggak salah satu sih, tapi banyak scene di drama Hospital Playlist dia kan main drum sama nyanyi. Tapi ternyata dia ini nggak cuman pintar di satu alat musik aja. Jadi dia juga bisa memainkan piano, bisa main gitar, dia juga bisa main alat musik tradisionalnya Korea. Jadi kayak apa ya? Ya dunia seni dia itu tuh luar biasa gitu kan. Biasanya kalau seorang seniman aktor ya aktor aja, fokus ke acting gitu kan. Terus kayak pemusik ya pemusik aja, fokus ke musik. Tapi dia tuh all off, paket komplit gitu. Jadi bahkan semua musik hampir dia kuasain dan dia bisa mainin itu. Cowok idaman banget sih. Cowok idaman gue sih lebih tepatnya. Idaman banget ya pokoknya. Iya, dari karena biasanya cowok yang pintar main musik itu tuh keren. Apa ya, pas dia main musik itu tuh kayak wah, apalagi drum ya. Aduh. Kalau drum itu keren. Kalau banget. gitar atau piano itu identik ke romance. Cowok-cowok romance gitu kan, tapi dia bisa main alat musik itu semua gitu loh. Gila sih. Itu emang mungkin sengaja dia membuat perfect dirinya. Iya, atau memang dia bakat naluri dia. Iya, bakat naluri sih ya, Tribuners bisa jadi kayak gitu. Keturunan tapi memang ada sosok juga yang nggak kalah bestnya sih sama Ye Sun Suk ini. Apa itu? Ya si Moon Ga-young. Moon Ga-young itu juga emang dia nggak kalah juga sih sama aktor-aktor dan artis yang lainnya. Karena memang kita tahu sendiri ya perjalanan karir dari artis dan aktor drama Korea itu kan ada yang memang jalannya mudah, jalannya nggak mudah gitu. Ada yang memang disengaja ataupun memang nggak disengaja gitu kan. Bener sih. Ya. Beda-beda kan setiap artis, aktor gitu kan. Tapi kalau Moon Ga-young ini emang udah banyak ini ya, maksudnya ya prestasinya. Iya, kalau Moon Ga-young memang udah banyak prestasi, apalagi memang dia itu berkarir dan berakting tuh dari dia kecil. Dari dia kecil, dari dari dia kecil. Tapi kalau debutnya itu memang benar-benar pada saat itu secara nggak sengaja sih, karena cuma gara-gara lelucon pamannya doang. Jadi kayak paman nih ngajak ponakannya untuk kayak jadi cameo jadi model gitu, atau cameo di project dia lah gitu ya, gitu. Kayak lelucon, kamu kayaknya cocok ya jadi artis gitu, gitu. Ternyata mungkin dari situ ya naluri dan rezekinya, makanya dia debutnya 2006, terus sampai sekarang itu dia sudah membintangi banyak drama ya. Si Moon Ga-young ini memang apalagi di True Beauty udah nggak diragukan lagi. Udah terkenal banget sih. Udah terkenal banget. Ya, betul banget.
Nah, jadi memang perjalanan karirnya si Moon Ga-young ini bisa dibilang itu cukup apa ya? Cukup apa ya bahasanya? Ya, menginspirasi. Ya, menginspirasi. Karena banyak banget juga fakta-fakta menarik dari balik karir-karirnya dan juga maupun latar belakang dari Moon Ga-young ini gitu. Kalau untuk fakta lainnya lagi, Moon Ga-young ini ternyata ya dia tuh pernah tinggal di Jerman loh selama 10 tahun. Seharusnya dia bisa bahasa Jerman. Iya. Berarti orang tuanya orang luar? Iya, bukan orang luar. Jadi pada saat itu, dan dia juga tuh bukan berasal dari keluarga yang sembarangan loh. Dalam artian keluarganya itu keluarga berpendidikan. Jadi pada saat itu kedua orang tua dia nih, ayah sama ibunya itu memang jatuh cinta atau falling in love-nya di Jerman. Mereka ketemunya waktu mereka sama-sama lagi berpendidikan, kuliah lah gitu di sana. Pada tahun berapa aja kan itu ya berarti itu orang tuanya aja udah kuliah di sana gitu, di Jerman. Iya bener banget. Di mana di saat itu di waktu itu mungkin banyak orang yang nggak bisa kuliah. Ini jadi kan bisa kita lihat sebagai old money mungkin ya dari orang tuanya sendiri yang ngasih. Betul. Nah sampai 10 tahun dia kayaknya SD deh kayaknya kalau nggak salah di sana ya. 10 tahun SD di sana terus balik ke Korea terus ya nggak sengaja ikut project dari pamannya. Terus pamannya juga nge-support banget dia untuk masuk ke dalam dunia seni peran gitu ya. Maka dari itu mulai dari situ tuh dia mulai debut dan dia mulai suka dunia acting gitu sih. Oke. Tapi emang Moon Ga-young ini nih apa ya, salah satu artis yang totalitas banget ya Nul ya. Bener. Karena ya tadi kan channel udah nyebutin tuh salah satu drama yang viral banget yang ngebuat dia terkenal banget itu True Beauty. Jadi di drama itu dia benar-benar nggak takut untuk tampil jelek gitu. Salah satu artis, karena kan jarang ya artis yang mau kayak lu di drama ini tampilnya harus mukanya yang jelek ya. Biasanya kan gimana caranya nih artis face gue bagus lah gitu. Bagus gitu. Karena memang totalitas tadi kan, totalitas dan memang tahu nggak sih sebenarnya ibunya tuh juga seorang musisi loh. Ibunya musisi, berarti ada makanya seniman, itu ibunya musisi terus ayahnya itu seorang fisikawan. Lo bayangin coba, fisikawan. Jadi bapaknya tuh inilah orang-orang fisika yang gitu, orang fisika gitu. Orang-orang yang ahli di ilmu fisika. Fisikawan. Berarti bapaknya termasuk orang fokus banget ya, maksudnya saintik banget gitu. Dan ibu kayaknya dia memang nurun dari gen ibunya sih karena ibunya kan musisi musisi entertainment gitu. Dan ya melahirkanlah paket lengkap Moon Ga-young yang unik bernama Moon Ga-young ini. Iya bener banget. Terus juga memang tadi kan channel ngomong Moon Ga-young ini emang udah dari kecil tuh ikut syuting walaupun debut resminya ya nggak waktu dia kecil itulah ya. Jadi ternyata dia tuh main di salah satu drama. Ih cantik emang udah dasarnya cantik gitu kan. Tapi memang dia visualnya itu banyak juga dipakai untuk iklan kan. Iya karena juga dia katanya dari kecil ya emang visualnya kayak gitu loh. Maksudnya nggak ada. Jadi perubahannya memang nggak banyak. Iya, emang banyak yang ngomong juga dia emang pure cantik, gitu, cantik dari natural kecil. dia. Iya, natural dia emang kayak gitu dan ternyata dulu itu waktu dia acting di tahun 2006, dia tuh kan sempat membintangi salah satu drama mini gitu bersama dengan salah satu anggota grup band yaitu Changmin TVXI. Terus dia ini kan memang selalu totalitas nih Tribuners dalam berperan. Terus juga awalnya nih Nul katanya Moon Ga-young itu tuh sempet nggak pede sama nama Moon Ga-young. Jadi kan kalau artis katanya punya nama panggung nih, nah Moon Ga-young tuh sempet nggak pede untuk menjadikan nama asli dia sebagai nama panggung. Karena kata dia nama dia tuh terlalu biasa. Tapi akhirnya dia menemukan alasan yang ngebuat dia akhirnya gue pakai nama asli gue aja. Karena ternyata nama Moon Ga-young sendiri itu punya arti yang bagus banget. Artinya adalah seseorang yang bersinar dengan indah. Akhirnya dia pun percaya diri Nul. Ya tapi wajar sih sesuai dengan mukanya dia visualnya benar-benar bersinar. Iya, karena emang dia juga punya aura orang-orang yang ramah, cewek-cewek yang elegan. Benar. Dia punya aura itu ya. Wajar sih dengan nama Moon Ga-young. Mungkin kan kita taunya Moon Ga-young itu dengan ejaan pakai G gitu. Ternyata tapi nama aslinya itu pakai K, Moon Ga-young gitu loh. Tapi orang-orang baik bilang Moon Ga-young. Terus juga tadi kata channel bener, dia tuh memang berasal dari keluarga terpandang Nul, asli
Dan sempet awal karir dia tuh ditentang sama ayahnya. Jadi ayahnya nggak setuju kalau dia jadi artis. Ya ayahnya ini pengen kayak anaknya ya udahlah hidup biasa aja, fokus ke pendidikan, nggak usah. Karena ke apalagi dunia orang tuanya juga entertainment. memang kan berpendidikan ya. Iya, orang tuanya memang fokus pendidikan, apalagi dia fisikawan, udah ahli di dunia saintik gitu kan. Jadi mungkin orang tuanya pengen anaknya itu meneruskan di dunia pendidikan. Tapi ya mau nggak mau karena memang mungkin seorang anak juga punya bakat yang berbeda dari orang tuanya. Akhirnya lama-kelamaan ayahnya pun memutuskan untuk ya udahlah menyetujui Moon Ga-young ini untuk terjun di dunia entertainment. Terus tapi ada fakta yang lebih mengejutkan juga, Nul. Keluarga terpandang, otomatis punya duit dong, punya duit banyak gitu kan. Apalagi sampai orang tuanya kuliah di luar negeri di Jerman gitu kan 10 tahun di sana. Tapi keluarganya itu di rumahnya nggak punya TV. Waduh, mungkin ini karena ayahnya tadi sempat menentang betul ya. banget. Jadi nggak mau nih gue nonton anak gue gitu. Ternyata penyebab mereka nggak punya TV itu alasannya karena biar si Moon Ga-young dan keluarga itu lebih fokus untuk buku. Jadi mereka lebih fokus untuk membaca dibandingkan untuk menyaksikan tayangan-tayangan entertainment, hiburan segala macam. Jadi menurut keluarganya, filosofi keluarganya bahwasannya lebih baik ngebaca buku yang bisa nambah pengetahuan mereka gitu. Terus juga di balik dia yang katanya 10 tahun di Jerman, kata Cendol tadi nih Tribuners, ternyata si Moon Ga-young ini menguasai sampai 3 bahasa, yaitu bahasa Jerman, Korea Selatan dan Inggris ya. Wah, gila, itu keren banget. Wajar sih, dia 10 tahun Jerman di Jerman itu bahasa yang susah tahu. Ya, susah salah banget. satu Jerman salah satu bahasa yang susah, tapi dia bisa gitu 3 bahasa. Ya artis multi talenta lah ya, sesuai dengan si apa namanya tadi Yoo Yeon-suk. Tapi Nul ya, walaupun Moon Ga-young ini kan 3 bahasa gitu, 3 bahasa internasional dia kuasain juga. Terus kita nggak pernah ngedengar dia gosip cinta gitu ya, nggak pernah ya. Belum. Tapi kalau Yoo Yeon-suk punya fakta mengejutkan tau Nul. Balik lagi nih ya, jadi ternyata Yoo Yeon-suk itu dulu itu punya kisah yang sangat menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Jadi dia tuh sempet, ya namanya cowok Korea pasti wajib militer. Benar. Terus dia milih lah wajib militernya di tempat di daerah yang deket sama rumah pacarnya dulu. Ya ampun. Biar bucin katanya, banget. iya bucin banget kan. Biar katanya lebih deket. Jadi pacarnya bisa mengunjunginya dia lah setiap mungkin seminggu sekali atau gimana. Nggak taunya pas dia lagi wajib militer pacarnya mutusin dia dong. Padahal ya nikah sama cewek lain. Cowok lain. Enggak nikah juga. Enggak. Cuman ya dia maksudnya si Yoo Yeon-suk ini udah bela-belain minta ditempatin di daerah itu biar lebih deket. Tapi pas udah deket pacarnya malah mutusin. Nah dari situlah dia kayak punya trauma gitu loh, kayak merasa itu adalah kisah dia yang paling sedih selama ini kayak gitu. Ya ampun. Pantesannya mungkin dia agak ada trauma. Iya makanya sampai usia segini belum kali ya Nul ya. Belum apa Mut, aduh. Belum ke jenjang yang lebih serius. Iya betul banget. Nah, lagi fokus ke karir. Iya, ini kan ada salah satu cowok yang ganteng lagi Nul ya, yang mukanya sangat baby face banget. Nah, ya. siapa tuh Nul? Ini kita ada Jung Garam. Ini benar nggak sih Jung Garam? Iya, namanya unik ya sih. Unik. Karena kalau di Indonesia garam, garam itu asin, salty banget gitu kan. Tapi ini mukanya tampan banget, ganteng banget, manis banget gitu kan. Ya udahlah. Mungkin kita boleh lihat ya foto dari Jung Garam. Nah, ini dia lagi minum americano dari Starbucks. Waduh, merek lagi ya. Iya. Nah, Tribuners, kalau untuk Jung Garam ini memang masih muda ya bapak satu ini. Gitu ya. Abang-abang opa masa Gangnam Style. Nah, opa satu ini memang dia baru comeback ya, Mut. Dia baru menyelesaikan wajib militernya tahun 2022 kemarin. Terus dia langsung bergabung bersama tim dari The Interest of Love ini untuk menyelesaikan ya drama ini bersama dengan Moon Ga-young dan juga sama si Yoon Se-yo itu. Nah, di drama ini juga tahu nggak yang lo bilang tadi, drama ini baik-baik semua. Tapi di posternya di sini dia itu akan diprediksi kalau bakal jadi sad boy. Ya benar, baik semua kan. Cuman nanti endingnya dia jadi sad boy karena si cewek yang dia suka lebih memilih sama si cowok cowok yang lain. Cowok yang itu, cowok yang ini, cowok yang banyak. Kayaknya mukanya ada 4. mukanya emang kenapa sih muka-muka ganteng ini cocok banget jadi sad boy gitu kan? Gitu ya. Nah, memang juga Jung Garam ini lahirnya di kota Miryang, provinsi Gyeongsang Selatan. 23 Februari. Bentar lagi dia ulang tahun, sebulan lagi ya? Iya, 93, masih muda sih. Usianya itu baru 30.
Gue nggak gila, sumpah ya. Kalau gue nggak, maksudnya kalau lu nggak ngomong dia lahirnya di tahun 93, gue bakal ngira dia tuh masih 20-an awal gitu loh. Gini loh, maksud gue kayak gue juga kan belum baca nih tadi ya tahun lahirnya, makanya gue bilang masih muda tadi kan. Tapi kalau ngelihat dari umurnya mungkin gini ya, buat perbedaan culture Indonesia dan juga di Iya, Korea. bisa. Kalau kita di Indonesia kan ngomong umur 28 bahkan 30 itu udah memasuki usia yang cukup dewasa lah ya, matang Iya, gitu. Tapi matang kalau di untuk sana menikah. belum tentu, di sana belum tentu karena banyak kan usia-usia artis dan aktor Udah 30-an ke atas, 30-an ke belum atas, married ya. belum married dan memang masih memfokuskan untuk karir, tapi itu memang sah-sah aja, nggak ada hujatan Iya. dan nggak ada yang dipermasalahkan, nggak seperti di Iya. tetangga. Ya, karena ya memang karena kita tahu ya kalau misalkan budaya itu tiap negara punya budaya masing-masing. Kalau di Beda-beda. kalau di Indonesia kan filosofinya banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau di Korea itu mereka mikir kalau mereka mau punya anak, mereka tuh harus nyiapin uang sekian. Jadi harus stabil dulu. Iya, biaya ekonominya. hidup bagi mereka tuh biaya hidup untuk menghidupi diri sendiri aja udah susah. Jadi kalau mereka mau punya anak harus nabungnya lebih perhitungannya, gitu. Iya, perhitungannya harus lebih matang. betul banget. Dan juga bisa dilihat kan tadi visualnya dan juga body language-nya ya Tribuners ya, kalau si Jung Garam ini memang dia punya postur badan yang tinggi ya nih. Profesional banget ya. Profesional banget dia, tingginya 183. Wah, tinggi banget. 183 itu tingginya hampir kayak Lee Jong Suk lah ya. Lee Iya, Jong Suk tinggian itu tinggi banget sih. 187 kalau Lee Jong Suk. 187 ya? Dia hampir Lee kayak Min-ho? Lee Sung Gi. Lee Min-ho lebih tinggi, Lebih tinggi ya? 189. Kok saya hafal ya, dulu ngefans soalnya bunda. Karena emang dia tinggi banget, Iya, tinggi iya, banget iya. gitu loh. Iya, pokoknya dia ini kurang lebih sama kayak Lee Sung Gi deh. Lee Sung Gi ya? tingginya. Tapi Lee Sung Gi kalau menurut gue kayak kalau di ini sama dia kayak masih kelihatan Iya sih. standar gitu ya? Memang- Apa mungkin karena badannya berisi? Nah, kalau Lee Sung Gi kan badannya berisi terus mukanya agak cabi Iya, ya. cabi kali Kalau ya. dia ini kan Tirus banget ya, boy. emang bisa dilihat dari postur tubuhnya ya. Iya. Tribuners. Model-model banget gitu ya badannya. Iya, betul banget. Model kayak atlet gitu lah pokoknya. Dan ini anak bungsu dari dua bersaudara, kakaknya tuh Si lahir di bungsu. tahun 90, jadi emang cuma beda 3 tahun. 3 tahun ya standar lah, beda 3 tahun ya, nggak yang terlalu kecepetan. Terlalu kecepatan dan gak terlalu kejauhan juga. Kejauhan juga. Dia juga tuh merupakan alumni dari University Hanyang dengan mengambil jurusan studi teater dan film loh Tribuners. Jadi memang rata-rata zaman sekarang dan juga di Korea Selatan itu untuk yang menjadi aktor maupun artis ya itu latar belakang pendidikan mereka juga Iya, mulai sesuai. disesuaikan. Yang masih apa ya, linear lah gitu Iya, kan antara benar. pekerjaan sama kuliahan mereka gitu. Makanya ini kayak si Jung Garam ini kan dia di studi teater dan film, jadi memang cocok lah Iyalah. ya, sama kehidupan dia dan juga sama ini pekerjaan dia. Pekerjaannya yang dia suka tentunya ya. Dan tapi nih Mut ya, sebelumnya dia tuh pernah kuliah juga di Busan, namanya Busan University of Foreign Study Fakultas ASEAN. Oh, jurusan ini ya, jurusan Indonesia Malaysia gitu ya. Iya, jurusan Indonesia Malaysia. Iya, jadi kayak dia itu tuh fokus sama masalah kebudayaan dan politik negara. Jadi ada loh jurusan kayak gitu. Ih, keren banget. Fokusnya untuk kebudayaan atau negara di Asia Tenggara kayak gitu. Makanya mungkin dia ngambil jurusan itu. Oh, berarti dia interest sama negara lain Politik ya, Iya, dan kayak juga gitu. pemerintahan di negara lain tuh jarang banget sih, maksud gue kayak ada aktor dan selebritis Artis ya ya. yang fokusnya itu ke politik. Betul Tapi banget. pada akhirnya dia juga tetap terjunnya ke dunia Balik lagi ke teater gitu kan. dan Apalagi film. dia itu ternyata mulai debutnya juga ya belum terlalu lama sih, 2011 lalu dia tuh Iya, debutnya. 2011. Iya. Karena awalnya tuh juga Imut ya, dia terjun ke dunia akting itu karena dia hobi nonton film. Dia tuh hobi nih nonton film. Terus dia kayak ngeliat gitu kan ya. Dia tuh sehari bisa ngabisin 3 sampai 4 film. Aku juga bisa. Ya. Tapi kenapa kita berbeda? Gitulah perbedaan yang sangat jelas gitu ya. Gitu ya. Karena gue juga kalau ngomongin film ataupun drama ya pokoknya emang suka dengan tontonan lah. Terus juga katanya dia setelah lulus SMA itu langsung kesel ya karena kan dia bukan dari kota gitu bukan ya. dari kota, dia langsung ke Seoul. Terus ya meskipun keluarga besarnya itu juga menganggap dia nggak punya bakat gitu ya, tapi dia Sedih banget sih keluarganya. dia tuh sempet kayak ditentang gitu sama keluarganya. Oh, gitu.
karena keluarganya kan pengen dia untuk fokusnya ke studi dulu gitu. Tapi dia tetap kekeh gitu pantang kan. mundur, bahwasanya dia itu membuktikan dengan keluarganya bahwasanya ya Gue bisa loh gue jadi bisa artis gitu. Dan ya memang terbukti sih sampai sekarang. Nih bisa lihat visualnya ya Tribuners. Aduh, pakai seragam walaupun itu cuma seragam sebagai istilahnya Pak Satpam gitu kan. iya, satpam di sana aja bisa membuat Visualnya kelepek-kelepek gitu ya, wajar lah di drama itu Mun Gayong langsung kelepek-kelepek pacaran gitu kan. Nah itu terus ini ya Mut ya, dia tuh juga pernah dikasih waktu 6 bulan ke Seoul sama orang tuanya. Terus kalau soal keuangan, dia tuh bekerja paruh waktu. Ya Jadi benar-benar dia tuh nggak ngandelin perjuangannya. uang orang tuanya sama sekali. Itu bisa ngeliat loh, perjuangannya nggak gampang Perjuangannya loh, kayak benar-benar gitu. nggak gampang banget. Terus pekerjaan yang diambilnya itu di antaranya itu dia membagikan brosur pernah, terus sebagai pelayan kafe pernah. Bener-bener dari petugas bawah minimarket, banget. Iya, pramusaji di restoran cepat saji, buruh. Gila Lihat sih. siswa seganteng ini aja masih mau usaha gitu loh. Jadi pengangguran yang nonton kita sambil rebahan gitu. Iya, kalian yang bilang sering kamu nanya. Nah, jangan gitu dong. Tapi kita harus maksudnya kita ngeliat orang lain, mungkin kita ngeliat mereka tuh udah suksesnya aja, tapi ternyata di balik itu banyak perjuangan, banyak tantangan, banyak cemoohan yang mereka harus hadapi sampai bisa mendapatkan posisi yang tertinggi-tingginya di saat ini gitu kan. Dan Keren itu banget. juga tentunya nggak mudah ya, dia juga karena keterbatasan dari keuangan dan ekonomi keluarganya dan gitu dia kan. juga karena kurang support dari keluarga, makanya waktu pertama kali tes acting juga itu dia nggak tahu dan nggak ada super informasi. Dia benar-benar cari tahu itu semua dari internet sendirian. Sampai dia casting pun itu uang pakai hasil dia dari Kerja paruh waktunya itu. Good job, kamu keren banget sumpah. Keren banget sih. Iya, karena ya Allah, itu tuh perjuangan ya, kita tahu lah, sama lah kita juga ya Nul. Maksudnya kita juga kan memulai sesuatu tuh nggak karena banyak relasi di tempat A, B, C, enggak. Kita memulai semuanya benar-benar dari awal, dari bawah, dan tahu lah perjuangannya itu tuh nggak mudah gitu, tapi you are good, maksudnya keren banget gitu kan. Terus juga yang Tribuners, tadi kan Channel udah bilang perjuangan dia ikut audisi segala macem, dan akhirnya perjuangannya terbayar dengan debut pertama kali dia di tahun 2011 di salah satu tayangan sitkom di televisi Korea, itu namanya High Kick 3 gitu loh. Dan juga setelah itu akhirnya mulai dilirik dia untuk main ke film layar lebar Nul. Jadi di tahun 2016 dia itu merambah ke layar lebar membintangi film Faultless. Dan disitulah dia udah mulai mendapatkan peran-peran yang cukup signifikan, banyak banget muncul di tayangannya. Terusnya jadi cameo doang, sekarang udah bisa dapat tempat lah ya. Iya. Terus gara-gara dia main di film layar lebar tadi nih Tribuners, akhirnya semua jerih payah dia itu terbayarkan dengan dia meraih penghargaan di Grand Belt Awards dan Korea Film Awards sebagai kategori aktor pendatang baru. Wow, keren banget ya, loh. terbayarkan ya. Terus juga setelah karirnya semakin lancar sampai saat ini dia tuh sudah membintangi 6 film dan juga 8 drama Korea. Wow. Ya udahlah ya, kita tahu karena tadi udah diceritain sama Chenul gimana perjuangannya, jadi ya itu wajar untuk dia dapetin. Iya, akhirnya dia bisa menunjukkan loh, katanya kan tadi keluarga ngomong lo nggak berbakat, tapi dia bisa nunjukin ini loh gue, akhirnya gue bisa main film, main drama, bahkan ternyata dia ini satu agensi dengan aktor artis yang keren banget, contohnya Suzy. Siapa yang nggak kenal Suzy? Oh iya? Jadi mereka satu manajemen, satu agensi sama Suzy, Choi Woo-sik, Gong Yoo, dan juga sejumlah artis yang emang terkenal, disebutnya manajemen SOP. Terus juga dia ini ternyata punya makanan kesukaan yang dia hobi banget. Jadi dia tuh suka banget makan tiram, Nul. Oh, tiram. Oke. Kita suka makanan laut ya. Terus juga ternyata dia ini waktu kecil punya cita-cita itu emang sebagai polisi. Oh, polisi. Iya, dia punya cita-citanya emang mengidolakan seorang polisi karena dia merasa kalau orang yang keren itu adalah orang yang jujur sama bertanggung jawab. Makanya dia suka banget sama postur polisi. badannya juga mumpuni banget untuk mumpuni banget gitu kan. Terus juga dia pernah meraih penghargaan sebagai Best New Actor itu di beberapa tahun sebelumnya kayak 2018, 2019 dan 2016. Dan di Tribuners peran utama dia pertama kali dia memerankan peran utama itu di drama Korea Love Alarm. Oh, Love Alarm. Gue nonton sih tapi nggak sampai habis gitu kan. Iya, itu salah satu drama yang katanya ya cukup
favorit lah ya. Favorit juga, romance juga iya, ya. romance anak Tapi sekolah. memang dia memang baru merambah ke dunia romance ya sepertinya. Iya, betul banget. Nah itu Love Alarm itu sebagai salah satu drama di mana dia memerankan peran utama gitu. Wah, keren banget kamu. ya Tribuners. Ya mungkin ada lagi fakta-faktanya. Iya, mungkin itu aja kayaknya ya. Oke. Ya, iyalah kasihan gitu kan kalau kelamaan gitu nanti Tribuners sampai lupa gitu ya. Pokoknya itulah intinya berbakat banget gitu. Tapi ada salah satu lagi sosok lah, kita harus menyampaikan sosok ini juga Ninul secara singkat dan padat aja gitu kan. Yang Gemserok ya. Iya, memang cukup ini menyita juga perhatian menyita sebenarnya sih dia. perhatian. Iya. Jadi Gemserok ini Tribuners salah satu artis Korea yang sekarang katanya ya usianya ya nggak muda lagi. Ternyata dia ini kelahiran tahun 92. Hah? Iya, 92 ya? Iya, berarti kurang lebih tahun ini dia berusia 29 tahun ya. 29. Tapi nanti ternyata bulan September. Bukan 31. Hah? Tadi aja 93. Astagfirullahaladzim, iya ya, maaf ya, saya lupa. Ini 2023 bukan 2021, maaf. 2023, Say. Iya, berarti iya ya 31 tahun ya, ya Tapi Allah. mukanya ya ampun masih cocok jadi anak-anak 20-an SMA loh. sumpah. Iya, muka dia Kalau iya. memerankan gitu Iya, ya. iya, muka Kalau dia memerankan termasuk anak-anak baby face SMA, juga. Ya ampun. Keren banget sih. Malah kita nih yang di sini kelihatan seperti sudah Ya, faktor mungkin karena bukan faktor umur aja, ternyata ya mungkin dibalik itu faktor keuangan. Nah, karena kan kita mau perawatan itu sulit ya, beda Nul kalau mereka mau udah disediakan. Tuh gitu. kulitnya aja kayaknya gue kalau jadi semut licin banget deh ya. Iya, gitu. iya, kayaknya visualnya bisa kelihatan ya. Jadi prosotan gitu kan. Ya jadi memang Gemserok ini dia zodiaknya Virgo. Siapa nih yang di sini zodiaknya Virgo? Iya, sesama nama Virgo. Gemserok. Terus juga nih Bet ya, Gemserok ini pertama kali tuh dia dapat peran utama itu dalam miniseri yang namanya itu Paparazzi Girlfriend di tahun 2018. Oke, belum terlalu lama. Belum terlalu lama. Iya, masih 5 tahun Terus yang juga lalu. memang di awal kemunculan karirnya dia tuh sempat terlihat jadi karakter pendukung dalam banyak film dan juga ketimbang drama. Jadi dia tuh banyak Di layar jadi cameo lebar. tuh di film, Oke. bukan di drama gitu. Padahal Dan di juga film itu lebih sulit ya. lebih sulit. Kalau di Korean drama Class of Life, pernah nonton gak sih? Gue pernah denger ini. Tapi gue Iya nggak tahu kan? ya. Siapa tahu nonton tapi kita lupa juga Iya, gitu. Terus itu dia menjadi drama yang membuat dia itu semakin dikenal dan semakin ngeraih kepopulerannya. Dan waktu itu dia tuh berperan sebagai guru olahraga. Oke. Guru olahraga cewek. Dan semakin banyak dilirik juga sama penulis, sutradara, dan untuk perempuan yang tingginya 168 ini tuh dia siap sih untuk comeback ke dalam dunia yang judul drakor maupun dalam dunia film. Makanya dari apa ya, banyak jadi cameo di film kan, banyak juga dilirik tuh sama sutradara. Iya, Terus pada 2021 kemarin, Gemserok ini juga pernah main drama Korea loh, Mut, namanya itu Youth of May. Ini drama set ending. Of Exorcism. Iya, ini kayaknya yang sempat ada ini gak sih? Apa itu yang mana? Iya, sempat ada pro kontra gitu gak sih? Youth Yang of Joseon of Exorcism. Oh, Ya kan? Jason of Exorcist ya. Terus di dalam Youth of May ini juga dia berperan sebagai Lee Soy Ryun, dari sosok keluarga yang kaya dan juga sahabat dekatnya itu karakter utamanya itu juga perempuan. Iya, tapi emang nggak tahu kenapa ya Gemserok ini gue perhatiin kayak dia selalu memerankan orang kaya. Mungkin visualnya memang Visualnya cocoknya memang jadi cocok. rich auntie gitu ya kali ya. Karena di drama Dan juga nih lihat ya, bisa dilihat ya mukanya tuh kayak Iya. agak-agak memang antagonis kaya gitu loh, ngerti gak sih? Iya, tapi kenapa dia selalu memerankan yang baik anehnya? Di Interest of Love juga dia jadi orang kaya tapi dia tuh baik. Enggak sih, lebih kayak dia tuh punya karakter yang sangat percaya diri sama kemampuannya gitu sih Nul, lebih kayak gitu mungkin ya. Terus juga ya Nul, ternyata si siapa namanya Gemserok ini dulunya itu merupakan artis di naungan UL Entertainment. Tapi sekarang akhirnya dia memutuskan untuk pindah agensi, yakni ke agensi History DNC, di mana dia ini ternyata satu agensi dengan si opa, enggak sih, ajusi ganteng kita yaitu Song Joong Ki. Wah, luar biasa banget nih Tribuners. Jadi Gemserok ini pindah dan sekarang udah satu agensi sama Song Joong Ki, yang kita tahu lah Song Joong Ki ini banyak banget fansnya gitu kan.
Terus nama Gemserok ini semakin dikenal berkat perannya di drama The Fairy Prince pada tahun 2019. Berkat penampilannya di drama 2019 tersebut, akhirnya nih Tribuners, Gemserok berhasil menyabet penghargaan Best New Actress di SBS Drama Awards 2019. Terus juga Gemserok ini banyak muncul di beberapa kali di film. Kata Cunul tadi kan dia ini memang kalau jadi cameo pun banyak di film-film gitu kan daripada drama. Tapi memang benar, ternyata memang dia ini lebih banyak memerankan karakter di film seperti King Letters di tahun 2017, Believer tahun 2018, terus ada di dramanya baru drama Clash of Lies tahun 2019. Terus juga Gemserok ini nih Tribuners baru aja tahun 2021 yang lalu dia itu memenangkan penghargaan sebagai Rookie Award di SBS Entertainment Award 2021 untuk perannya sebagai Baek Jong-won's LA Restaurant. Dengan dukungan agensi barunya, akhirnya Gemserok pun kini sudah banyak memerankan karakter di drama-drama. Salah satunya adalah di Interest of Love tahun 2022 kemarin sampai tahun 2023 ini loh. Ya, mungkin itu aja nih Tribuners kayaknya obrolan kita tentang drama di Interest of Love ya. Bersama dengan Mutiara dan juga Cunul ya. Ya benar banget. Kita mungkin sudah lelah, mungkin Tribuners juga udah lelah. Hampir 1 jam sepertinya nggak kerasa gitu kan. Ya udah Tribuners, semoga tadi obrolan Mutiara dan juga Cunul bisa menjadi referensi Tribuners di rumah untuk memilih tayangan ataupun drama Korea yang menjadi pilihan di akhir pekan ataupun mengisi waktu luangnya ketika bosen sama urusan kantor ya Nul ya. Dan kalau Tribuners di rumah punya saran kritik terkait dengan tayangan fakta drama Korea ataukah ada drama yang ingin kalian bahas, nanti kita akan siap untuk membahasnya di minggu yang akan datang. Oke Tribuners, mungkin itu saja fakta drama Korea bersama dengan Cunul dan juga Mutiara. Sampai jumpa di fakta drama Korea berikutnya. Bye bye. Bye bye. Dadah.